Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey di channel seputar info beternak bebek lagi dan penetasan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video yang berjudul yaitu kita harus tahu menentukan kualitas telur yang bagus untuk kita tetaskan. Nah, di sini ada 6 yang akan saya jelaskan dan akan saya bahas. Tolong disimak baik-baik bagi kawan-kawan dan dulur-dulur biar dulur-dulur menetaskan telur itu berhasil. Banyak ya, tidak gagal lagi, tidak banyak yang gagal lagi. Nah, syarat yang 6 ini, nah jadi tidak usah kalian tanya-tanya lagi. Bang, bagaimana kalau yang ini kurang, kalau yang ini kurang? Nah, keenam ini adalah syarat penunjang wajib kualitas telur yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan dan dulur-dulur agar penetasan dulur itu berhasil. Oke, lanjut saja. Nah, ini saya bahas di dalam mesin penetasan ya. Maaf kalau silau karena memang temanya ini ya penetasan. Nah, oke. Yang pertama ini yaitu dari bentuk telur. Nah, mengapa bentuk telur ini ada di urutan pertama yang paling penting? Nah, karena bentuk telur yang harus kalian pilih itu adalah bentuk yang sangat sempurna. Nah, bisa kita contohkan seperti ini. Bentuk oval. Nah, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat banget. Nah, di sini saya contohkan kembali. Seperti apa yang lonjong, Mas Rey? Nah, seperti ini. Nah, ini lonjong banget. Nah, ada dua. Saya sudah sediakan contohnya. Dan yang bulat seperti apa? Nah, seperti ini. Pokoknya intinya bulat banget ya, ini kurang. Nah, tadi yang bulat itu jarang-jarang sekali, cuma beberapa. Yang penting tidak terlalu lonjong, tidak terlalu bulat seperti itu. Karena apa? Embrio yang berkembang itu dapat berpengaruh dari bentuk telur. Nah, ini juga ada yang tidak simetris. Kita contohkan seperti ini. Nah, dia bentuknya apa ya, Lur? Tidak simetris ya. Alias tidak oval, tidak lonjong, malah ke pinggir-pinggir gak karuan. Nah, sini ada dua. Saya contohkan juga, saya carikan ya. Buat kawan para sahabatku. Nah, nih. Lonjongnya ke pinggir, gak karuan. Nah, jadi, itu sangat berpengaruh. Nah, itu adalah yang pertama syarat wajib yang harus kita penuhi. Oke, kita yang kedua yaitu ukuran telur. Ukuran telur juga yang kedua ini tidak kalah penting, yaitu pilihlah ukuran yang sama rata. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kecil bisa kita contohkan juga seperti ini. Nah, bila kita bandingkan dengan yang kayak gini kan jauh. Nah, seperti ini juga. Nah, kecil banget ini. Bisa jadi telur yang terlalu kecil itu bisa jadi dia kekurangan nutrisi dari indukannya. Nah, nanti berpengaruh sekali ketika sudah menetas. Biasanya anakannya itu kecil dan mudah mati atau lemes ya, seperti itu. Nah, jadi pilihlah yang benar-benar sedang sama rata. Contohkanlah seperti ini. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, cangkang itu harus bersih. Nah, tidak kotor seperti ini. Nah, ini kalau sudah kotor banget seperti ini sudah terkontaminasi oleh kotoran dan bakteri. Dan sudah rusak, ini kena air ya. Nah, jadi kalau menemukan seperti ini, tidak usah ditetaskan. Kalau memang terpaksa, boleh kita bersihkan. Kalau kita awal-awal sudah langsung ngambil dari kandang, kita bersihkan menggunakan desinfektan. Kalau tidak ada, baik clean. Nah, terus ada lagi yang lebih penting, yaitu telur yang retak. Cangkang yang retak. Nah, tadi saya juga ambil contoh, mana ya?
Oke, ini maaf tidak ada yang bantu ya, Mas Ray otodidak buat YouTube-nya. Jadi mohon maaf kalau videonya agak kepotong-kepotong ya. Nah, bisa kita contohkan retak, hanya retak seperti ini. Nah, ini sangat berpengaruh kepada cairan telur yang ada di dalam telur. Nah, mudah menguap. Satu, itu mudah menguap. Terus dua, mudah terinfeksi bakteri. Nah, cairan ini akan cepat habis nantinya dan embrio akan lama-kelamaan akan membusuk dan mati. Nah, terus bagaimana solusinya kalau telur retak seperti ini bergaris? Bisa menggunakan isolasi. Tutupin saja segini besarnya. Ditutupin biar tidak menguap. Nah, itu sudah saya buktikan dan alhamdulillah berhasil. Kalau memang terpaksa, kalau telur-telurnya masih sedikit, boleh kalian menggunakan isolasi, tidak apa-apa. Yang keempat itu adalah penyimpanan telur atau usia telur. Nah, usia berapa produktif dari mulai bertelur yang kalian harus tetaskan? Kalau saya itu maksimal 6 hari. Kalau 7 hari jelek. Jadi intinya semakin lama usia telur akan semakin mempengaruhi daya turunnya penetasan kalian. Seperti itu. Jadi kalau baru telur 1000 dimasukkan itu lebih bagus. Lebih pokok intinya lebih usia muda itu lebih keberhasilannya lebih tinggi. Kalau semakin lama usia telur akan semakin berkurang daya tetasnya. Nah, untuk juga ini untuk cara penyimpanan yang baik seperti apa, Mas Rey? Nah, cara penyimpanan tidak sembarangan. Nah, jadi saya beritahu tipsnya cara penyimpanannya. Nah, telur ini ada yang lonjong, ada yang lancip. Sama. Ada yang lancip, ada yang tumpul. Nah, jadi tempat yang tumpul ini adalah tempat adanya rongga udara di sini. Nah, jadi kalau kita mau menyimpan, jangan sampai yang ujung tumpul ini kita taruh seperti ini. Nah, nanti embrio atau kuning telur yang ada di dalam itu akan sungsang ke sini. Nah, jadi akan rusak telur, akan cepat rusak untuk ditetaskan. Jadi ujung yang lancip ini disimpan selama kurang lebih 6 hari. Nah, seperti itu dan disimpan di tempat yang sejuk dan bersih agar telur tetap terjaga kualitasnya. Nah, itu yang urutan keempat. Nah, yang kelima ini adalah peneropongan telur. Nah, ini saya kasih tip ya, ini penting banget. Peneropongan telur. Nah, jadi kawan-kawan bisa tahu juga dari kualitas telur dari peneropongan telur. Nah, sini saya kasih tahu gimana bentuknya telur yang baru dan yang lama dan juga saya kasih tips ya. Nah, oke di sini. Ntar. Nah, sekali lagi Mas Ray otodidak. Nah, oke di sini mari kita lihat. Nah, nih. Nah, jadi ini adalah rongga udara. Kok sulit ya? Oke, ini ya. Nah, bisa kalian bandingkan dengan telur yang lama sama yang baru. Nah, di sini ada rongga udara. Nah, nih. Ini ada rongga udara atau gelembung. Dia sangat besar sekali gelembungnya ya. Nah, jadi ini gelembungnya sangat besar. Nah, ini menandakan semakin lama gelembung ini, semakin besar gelembung ini, dia menandakan bahwa telur semakin lama usianya dari mulai awal bertelur. Nah, jika kita bandingkan dengan telur yang baru, nah ini kecil ya. Tuh. Nah, ini kecil. Nih, bisa kalian lihat.
bentuknya kecil. Nah, jadi semakin kecil gelembung dia akan semakin baru, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian jadi diteropong dulu kualitas dari kuning telur ini itu bagus tidaknya. Nah, jadi kalau dia mudah bergoyang atau kocok, dia mudah bergoyang kuningnya, jadi dia itu tidak bagus telurnya, kawan. Seperti itu. Nah, ini saya kasih tips lagi. Kalau menemukan telur yang loreng seperti ini, nah, loreng ya, berbentuk ke pinggir-pinggir. Nah, loreng seperti ini, loreng. Nah, ini tidak bagus untuk kita tetaskan. Mungkin dia berhasil, embrionya ada, fertil di usia ke-1. Nah, tapi dia tidak akan bertahan lama. Dia biasanya akan mati di usia-usia menginjak ke 7 hari ke atas. Karena telur yang kualitas loreng seperti ini adalah telur indukan yang sudah tua. Nah, jadi ketika dia bertelur, itu indukannya sudah tidak kuat menelurkan, dan jadi dia membentuk loreng-loreng. Nah, bisa kita contohkan di sini ada, saya sudah ngambil. Mana tadi ya? Ya, itu yang barusan. Nah, ini bekas dari barusan saya sortir ya. Nah, ini ada embrionya nih. Cuma dia tidak mau berkembang. Seperti itu. Nah, itu yang kelima ya. Terus yang keenam, sumber dari telur yang kita mau tetaskan wajib kita ketahui. Nah, berasal dari indukan yang masih muda, yang tidak berpenyakitan, nutrisinya sehat, terpenuhi. Nah, itu yang keenam syarat wajib kalian harus penuhi. Oke? Mungkin itu saja keenam-enamnya, jadi tidak usah tanya lagi. Apa kualitas telur yang keenam itu harus dipenuhi, dan supaya penetasan kawan-kawanku dan dulur-dulurku itu berhasil. Nah, jadi bagaimana kawan? Saya akhiri ya untuk videonya. Oh iya, maaf saya lupa, saya tambahin lagi. Telur yang terlalu besar ya, itu di awal saya lupa, ini tambahin. Telur yang terlalu besar itu juga tidak boleh, karena dia memiliki embrio atau kuning telur yang dua, yang kembar, itu juga tidak baik ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar banget. Nah, di sini. Oke. Nah, itu saja mungkin saya akhiri ya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.